Apakah Nabi Muhammad buta huruf atau ini adalah sebuah perkataan yang menginjak derajat seorang nabi? Tidak mungkin. Nabi yang dikatakan sebagai sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kebijaksanaan namun memiliki sebuah kecacatan dalam bernalar, dalam kondisi akademis. Ini tidak sangat-sangat masuk akal. Lantas kenapa sih dapat dikatakan sebagai buta huruf? Kita akan bahas di episode kali ini. Buta huruf. Dalam sebuah akademis, buta huruf ini sangat lekat dengan orang yang tidak bisa baca, orang yang tidak bisa menulis, orang yang tidak mengetahui ilmu pengetahuan. Namun apakah pantas dikaitkan dengan seorang nabi? Saya rasa itu menjadi sebuah kemustahilan bahwasanya Nabi Muhammad menyandang sebuah gelar buta huruf. Kalau kita tarik ke belakang dalam sebuah sejarah, entah itu Ibnu Hisham, entah itu beberapa kitab-kitab yang telah menorehkan kisah Nabi Muhammad pada usia muda dan beliau berniaga ke negeri Syams. Lantas bagaimana ia untuk berjualan, menulis laba dan keuntungannya? Apakah ia akan hao-hao saja? Sepertinya sangat lelucon jika Nabi Muhammad berniaga tapi tidak menggunakan tulisan dalam mencatat harga dan keuntungannya. Dengan perkataan Nabi buta huruf, tidak ada satupun narasi di dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan Nabi buta huruf. Ini murni ucapan daripada tafsiran ulama dengan seenak jidat. Coba kamu baca setiap ayat per ayat secara objektif. Mungkin kita ambil di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-73. Di sana dikatakan di dalam surat Al-Ankabut bahwasanya beliau seorang nabi yang belum pernah membaca dan belum pernah menulis kitab sebelum. Oke? Belum pernah dengan nggak bisa itu adalah dua kata yang berbeda. Belum pernah atau tidak pernah dengan tidak bisa itu adalah sebuah kata perbedaan. Nah, para ulama menafsirkan dengan perkataan oh iya Nabi itu tidak bisa baca dan tulis. Padahal ini adalah sebuah penggelapan yang mereka lakukan. Indikator dari mereka mengatakan Nabi tidak bisa baca dan tulis, salah satunya adalah tragedi hari Kamis. Salah satunya adalah wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan, yaitu di dalam tragedi hari Kamis. Tragedi hari Kamis adalah sebuah final di mana Nabi Muhammad ingin menuliskan nama-nama penerusnya. Ini terdapat di hadis Sahih Muslim ya, dan juga Sahih Bukhari. Di sini Nabi Muhammad berkata, "Berikan aku pena dan kertas, biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian suatu dokumen, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku." Ini Nabi Muhammad kondisinya lagi sekarat nih, 4 hari sebelum kewafatan beliau. Oke. Nah, di sana ada para sahabat yang sedang mengerumuni beliau. Salah satu dari banyaknya sahabat, yaitu Umar, menjawab, "Nabi sedang mengigau, sehingga cukup kitabullah bagi kami." Itu Umar berkata seperti itu. Lantas ada dua suara di sana di dalam rumah Nabi. Ada yang mengatakan berikan saja pena, berikan saja kertas. Yang sebelah lagi gak usah, Nabi sedang mengigau. Yang satu cukup kitabullah. Sehingga gaduh ini menjadi berisik ketika Nabi ingin melakukan sesuatu. Lalu diusirlah mereka dengan nada tingginya Nabi Muhammad sehingga keluar. Di sana Abbas mendengar percakapan dari dalam, beliau berada di luar. Ketika keluar rombongan para sahabat, Abbas mengatakan, "Apa yang kamu lakukan dengan Nabi? Celakalah bagi kamu, apa yang ingin Nabi Muhammad tuliskan itu lebih penting dari apapun tersebut." Nah, cerita ini ternyata tertanggal apa yang ingin Nabi Muhammad tuliskan, yaitu 4 hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad. Berarti masih ada waktu 3 atau 4 hari lagi Nabi ingin menuliskan. Karena Nabi meninggal di hari Senin, ini terjadi di hari Kamis. Akhirnya Nabi Muhammad tidak jadi untuk menuliskan wasiat tersebut.
karena bentrok pada saat itu. Nah, ini terjadi hari Kamis. Nabi meninggal hari Senin. Masih ada 3 harian lagi, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oke, hari Senin nih. Di malam kewafatannya, ternyata hadis tragedi hari Kamis itu ada kesinambungan yang tercatat di dalam kitab Ghoibah Atusi nomor 111. Disinilah Nabi Muhammad berkata dan mendiktekan nama-namanya kepada Imam Ali. Wahai Imam Ali, sesungguhnya setelah kewafatanku akan ada 12 individu, pangkatnya imam. Dan selepas mereka akan ada lagi 12 individu lagi, pangkatnya Mahdi. Engkau wahai Ali adalah yang pertama dari kalangan 12 orang imam. Ali Al-Murtado yang tertulis. Dan setelah wafat menghampirimu, maka serahkanlah kepada anakku, yaitu Al-Hasan. Setelah Hasan meninggal, berikanlah kepada Al-Husain. Al-Husain meninggal, Zainal Abidin, Muhammad Bakir, Jafar As-Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Aribo, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan terakhir Imam Al-Mahdi. Dan inilah kalangan daripada 12 orang imam. Untuk kalangan 12 orang Mahdi, Nabi Muhammad baru meninggalkan 3 nama saja, yaitu namanya seperti namaku Ahmad, namanya seperti nama bapakku Abdullah, dan Al-Mahdi. Itu yang Nabi Muhammad tinggalkan. Nah, kedudukan 12 Mahdi ini tidak diketahui oleh kalangan Sunni maupun Syiah. Syiah hanya mengetahui 12 orang imam dan 1 Mahdi. Sedangkan kalangan daripada Sunni mengetahui bahwasanya Imam Al-Mahdi namanya Ahmad bin Abdullah, entah itu Abdullah bin Al-Mahdi. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi tidak. Sebetulnya 3 nama yang tadi disebutkan adalah baru 3 orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dari 12 orang Mahdi. Jadi jelas bahwasanya Imam Al-Mahdi adalah kalangan daripada 12 imam. Dan untuk 3 nama tersebut dalam kalangan 12 Mahdi. Oke? Karena Imam Al-Mahdi anaknya daripada Hasan Al-Askari, dan ini juga tertulis di dinding Masjid Nabawi diabadikan. Ironisnya, justru penduduk Masjid Nabawi tidak mengetahui ini siapa ya nama di dinding Masjid Nabawi, padahal tertulis nama-nama tersebut. Oke, nah ternyata kita breakdown lagi dari ulang. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan buta huruf? Kenapa ulama menafsirkan seenak jidat? Ya, indikasi dari mereka untuk menggelapkan nama-nama penerus yang Nabi Muhammad katakan, ikutilah nama-nama penerusku agar kamu tidak akan tersesat. Jadi, para ulama ini dengan liciknya untuk menyembunyikan kepada umat muslim dengan perkataan Nabi buta huruf. Oke? Karena jika umat muslim mengetahui Nabi meninggalkan nama-nama penerusnya, sudah tentu mereka akan mengikuti penerus yang Nabi Muhammad katakan. Tapi sengaja mereka membentengi dengan benteng yang kokoh dan tinggi dengan perkataan Nabi tidak buta huruf, sehingga mereka akan terus mendapat cuan-cuan daripada umatnya. Dan umatnya tidak sadar kalau mereka itu sedang dibodohi. Inilah yang menjadi indikasi kenapa pentingnya seorang utusan, pentingnya seorang pewaris, pentingnya wasiat yang ditinggalkan. Dikuatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Di sana dijelaskan bahwasanya berwasiatlah apabila maut menghampirimu. Itu sudah jelas, padahal Nabi Muhammad berwasiat. Oke? Nah, lantas pertanyaannya, apakah kita mengikuti ulama atau mengikuti Imam Al-Mahdi yang diutus? Oke? Pilihan. Karena jika kita di era Nabi Muhammad, apakah pantas kita mengikuti Abu Jahal dan pemuka agama lainnya dibanding Nabi Muhammadnya? Di era Nabi Musa kita mengikuti Nabi Musanya atau pemuka Fir'aun dan teman-temannya. Dan saat ini di era Imam Al-Mahdi, ketika Imam Al-Mahdi muncul, apakah pantas mengikuti pemuka ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran atau Imam Al-Mahdinya? Jadi harus kita mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Musa, mengikuti
Imam Al-Mahdi karena beliaulah yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi kecacatan yang telah berlaku oleh para ulama. Sebab itu Nabi Muhammad berkata di dalam narasi hadisnya, di akhir zaman Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan, masjidnya megah namun tidak ada hidayah di dalamnya. Para ulama mereka akan menjadi makhluk yang paling buruk di bawah naungan langit. Daripadanya lah fitnah akan datang dan kembali fitnah itu. Oke, ini sudah jelas di dalam narasi hadis. Dalam kenapa ulama tidak pantas diikuti dan kita harus mengikuti Imam Al-Mahdi, mungkin kita akan bahas di episode kedua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.